Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sehat sedaya niki? Alhamdulillah. Baiklah Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita yang pertama selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan insyaallah dengan kita berzikir kepada Allah entah di pagi hari maupun menjelang sore, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu melindungi kita dari kejahatan manusia maupun kejahatan syaitan. Ya. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mengatakan, a'malul mu'min imanan ahsanuhum khuluqan. Orang-orang mukmin, orang-orang yang beriman, yang sempurna imannya itu adalah ahsanuhum khuluqan, yang baik akhlaknya. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan, inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yaumal qiyamah ahasinakum ahlaqan. Sesungguhnya di antara orang-orang yang paling aku cintai dan yang tempat duduknya itu lebih dekat kepadaku pada hari kiamat ialah orang-orang yang ahasinakum ahlaqan, yang bagus akhlaknya. Bahkan menurut seorang Syekh Asy-Sya'rawi, beliau ini seorang syekh dan beliau punya kitab tafsir Asy-Sya'rawi. Beliau ini mengatakan, orang yang baik, orang yang soleh, orang yang akhlaknya itu baik, itu ada dua macam. Yang pertama soleh duniawi, dan yang kedua adalah soleh ukhrawi. Apa yang disebut dengan soleh duniawi ini? Yakni orang-orang yang mempunyai kepribadian baik sehingga dia dimanapun berada itu tidak merugikan orang lain. Justru apa yang dia lakukan itu memberi manfaat bagi orang-orang lain. Namun jenis soleh duniawi ini, kata beliau, ini bisa semua orang memiliki. Dia berbuat baik, ingin diperbuati baik lagi, itu biasa. Kita mau berbuat baik kepada orang, itu terkadang juga orang itu akan berbuat baik kepada kita. Kita berbicara dengan orang lain dengan bicara yang baik, dengan sopan, tentunya orang itu akan juga berbicara baik, sopan kepada diri
kita. Maka orang yang soleh duniawi ini juga dimiliki kepada orang yang muslim. Orang mukmin juga punya. Orang-orang yang di luar orang Islam itu juga. Terkadang malah luwih nemen. Jadi antara orang muslim dan orang yang bukan muslim, non muslim, terkadang perbuatannya itu malah baik kepada lebih baik dari orang non muslim. Kira kinten-kinten ya. Di negara kita itu yang korupsi itu agamanipun apa? Islam. Sing mboten agamane Islam sekedhik. Kebanyakan itu agamanya muslim Islam. Tapi tok korupsi. Lah niki wae. Ini memang soleh duniawi ini memang dimiliki entah itu orang yang tidak beriman maupun orang yang beriman. Jadi tujuannya orang-orang yang soleh duniawi ini memang tujuannya itu berbuat baik agar dirinya juga diperbuat baik juga. Orang itu berbuat sopan supaya orang lain juga berbuat sopan kepada dirinya. Itu cuma soleh duniawi. Kemudian soleh jenis yang kedua adalah soleh ukhrawi. Dia itu berbuat kebaikan, lisannya mengucapkan hal-hal yang baik, sopan, perilakunya juga sopan, mempunyai akhlak yang baik. Kepada orang tua tidak berani, tidak mau membantah dan sebagainya. Itu didasari karena keimanan. Jadi dia itu berbuat baik supaya Allah Subhanahu wa ta'ala itu ridho kepadanya. Entah manusia itu mau berbuat baik kepada dirinya atau tidak, tapi dia berbuat baik itu landasannya karena keimanan, landasannya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang-orang yang mempunyai soleh ukhrawi ini, kata beliau, kata Syekh Syu'rawi ini tadi, ya. Jadi kalau orang dia itu berbuat baik kepada orang tua, tidak membantah, kepada orang lain dengan perkataan yang baik dan sopan, namun ternyata orang lain itu apa jenenge? Lah kene ngei roti kono malah balang krikil misalnya. Maka orang-orang yang soleh ukhrawi ini tidak sakit hati karena yang dia inginkan, yang dia tuju, dia berbuat baik itu karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, begitu mulianya akhlak beliau. Ya, akhlak beliau ini, masya Allah. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Innama bu'ithu liutammima salihul akhlaq. Ya. Sesungguhnya aku, yakni Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus untuk menyempurnakan akhlak yang baik. Ya. Kita lihat akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika beliau ini berdakwah kepada orang-orang kafir Quraisy, ya, beliau ini dakwah keliling, ya, mendakwahkan, ayo bodoh menyembah kepada Allah, jauhi kesyirikan, ayo sholat dan sebagainya. Ternyata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini diludahi, diidoni. Jadi ajak-ajak keapian kepada kebaikan itu dibalas dengan sesuatu yang tidak baik, bahkan diidoni, diludahi. Nek kira-kira nggih, adewe ngajak apik-apik tok diidoni, kira-kira pripun rasane? Mungkin sandal melayang, mabur sandale, kadang romae dipadak.
Tetapi Rasulullah SAW tidak. Ketika orang yang meludahi ini tadi itu sakit loro, Rasulullah SAW tanya, ini tok sing biasane ngidoni aku tok ora tau ketok, iki nang ngendi? Digoleki sama Rasulullah SAW. Oh ya Rasul, yang sering meludahi engkau ya Rasul, itu dia sedang sakit ya Rasul. Wah, Rasul pripun? Kapok ngono napa pripun? Boten. Rasul menjenguknya, datang ke rumahnya menjenguknya. Masya Allah. Kowe suara tau ketok rang idoni aku ngopo to? Loro apa? Malah ditekoki ngono. Maka dengan akhlak beliau yang mulia ini, akhlak yang mulia yang Rasulullah SAW tampakkan ini, orang ini masuk Islam. Luar biasa. Maka kata Rasulullah SAW, ya, a'malul mu'min imanan ahasunuhum khuluqan. Orang yang paling sempurna imannya adalah orang yang paling baik akhlaknya. Maka Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, semakin orang itu bertambah ilmu agamanya, semakin orang itu imannya kuat, semakin dia itu menjalankan perintah Allah, semakin akhlaknya itu semakin baik. Orang yang dia itu ilmu agamanya baik, maka semakin akhlaknya itu baik. Entah itu akhlak kepada keluarganya, entah itu akhlak kepada orang lain, entah itu akhlak kepada masyarakat sekitar. Jadi nek wong tiyang niku nek agamane kuat, salate mempeng, beribadahnya kepada Allah itu mempeng, pasti ya, di lingkungan, di masyarakat itu baik. Neng masjid nggih menghadiri sholat 5 waktu, RT-nan mesti yo teko. Nggih napa mboten? Sing gane sapa ning masjid mesti RT-nan teko. Sing gane sapa ning masjid mesti gotong royong, mesti ngetok dhisik dhewe. Inilah yang dicontohkan Rasulullah SAW. Semakin mulia, semakin tinggi agamanya, maka semakin mulia akhlaknya. Dia merasa dirinya itu, ya tadi, semakin berilmu, maka semakin dirinya itu rendah hati, tidak sombong. Apa itu sombong? Raddul haq wa ghamdun nas. Yang namanya sombong itu menolak kebenaran. Ya. Wah, ini nek kebenaran itu niku nggih datangnya dari manapun, ya, entah itu dari anak kecil, besar, enom, tua, sepuh, nopo mawon, nek niku jenenge namanya kebenaran, kita harus terima. Maka kita kembali lagi, memang orang-orang yang dia itu bertambah ilmu agamanya, bertambah imannya, pasti akhlaknya itu semakin baik. Maka kalau bertambah ilmu agamanya, imannya sregep dan sebagainya itu tok tidak menambah akhlak yang baiknya, wah ini perlu dipertanyakan, ya. Apa ilmu yang engkau gunakan, ilmu yang engkau miliki itu untuk apa, ya. Masya Allah. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis Arba'in An-Nawawiyah yang sudah belajar, ya, di hadis yang ke-15 Rasulullah SAW mengatakan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, siapa saja yang dia itu beriman dengan Allah dan hari akhir, falyakul khairan aw liyasmut. Jadi orang yang beriman kepada Allah
yang yakin kepada Allah dan hari kiamat, dia itu mempunyai sifat, mempunyai akhlak. Apa itu akhlaknya? Falyakul khairan au liyasmut. Hendaknya dia itu berkata yang baik atau diam. Nek boten saged mengucapkan yang baik, ngendikan yang baik, mengucap yang baik, lebih baik diam. Niki angel napa mboten? Angel. Ya. Napa melih nek wis teng pundi? Wis ngobrol, jagongan. Wis jagongan ngalor ngidur, ngetan ngulon. Napa melih pas tumbas napa niku sayur. Nah ini ibu-ibu niku. Tuku sayure kudune seprapat jam pun rampung. Lah niku ngobrole pinten jam? Sak jam, 2 jam. Sampai dinteni suwe men ora bali-bali ki sejak sak dina iki sing dituku ki apa. Maka hendaknya dia berkata baik atau diam. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, barang siapa yang dia itu beriman kepada Allah dan hari akhir, fal yukrim jarahu, hendaknya dia itu memuliakan tetangganya. Maka tetangga itu yang berhak, yang kita berbuat baik. Nah, itu ada kriteria tetangga itu haknya. Yang pertama, tetangga yang punya 1 hak. Kemudian tetangga yang punya 2 hak. Kemudian tetangga yang mempunyai 3 hak. Apa itu? Siapa itu tetangga yang mempunyai 1 hak? Yakni tetangga kita yang bukan Islam. Kalau tetangga kita itu bukan Islam, non Muslim, dia pasti mempunyai haknya sebagai tetangga kita. Kemudian hak tetangga itu bisa menjadi 2. Yang pertama, hak dia sebagai tetangga. Kemudian yang kedua, ternyata tetangga kita itu seorang Muslim. Maka baginya itu 2 hak. Hak sebagai tetangga, dan yang kedua hak sebagai seorang Muslim. Kemudian tetangga itu bisa mendapatkan 3 hak. Yang pertama, dia adalah Muslim, tetangga, dan itu kerabat kita. Dia punya hak tetangga, dia punya hak sesama kaum muslimin, dan dia juga punya hak sekerabat. Maka berbuat baik bagi orang-orang yang dia itu beriman kepada Allah dan hari akhir, dia akan memuliakan tetangganya. Kemudian selanjutnya, wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Barang siapa yang dia itu beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia itu memuliakan tamunya. Inilah akhlak yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti ajaran Islam itu ajaran yang mulia. Ajaran yang mulus, Islam itu ajaran yang sangat luhur, yang mempunyai budi luhur, mempunyai akhlak yang baik. Tidak ada agama yang lain yang mempunyai akhlak yang baik, budi luhur, kecuali hanya agama Islam. Agama Islam itu mengatur sejak bangun tidur sampai tidur lagi. Islam mengatur semuanya. Sampai masuk kamar mandi niku nggih diatur. Sampai kita tidur itu pun juga diatur. Sampai kita kepada hewan saja itu juga diatur. Semuanya diatur.
Ya. Ya. Sampun manjing nih. Sampun nggih. Ya, baik ya. Nah, maka mari kita hiasi diri kita dengan akhlak yang baik. Kalau kita orang mejitan, ya kudune sesama bersama masyarakat kita juga menampakkan akhlak yang mulia. Baiklah, mungkin itu saja yang bisa sampaikan. Mari kita tutup ya dengan doa ya. Nah, dengan doa. Ya. Oke. Ya, insya Allah nanti batalkan dulu ya, puasanya dibatalkan, habis itu kita sholat, habis itu nanti makan apa nih kok? Soto. Ya, makan nanti nyoto bersama ya. Kotak wayangnya pun mlaku dereng. Oh pun, nggih pun. Baik, kita akhiri dengan doa nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana dhalamna anfusana fa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ihtim lana bil iman, Allahumma ihtim lana bil Islam, Allahumma ihtim lana bi husnil khatimah. Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Wassallallahu ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya maaf. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, yuk untuk adik-adik baca doa mau buka bersama. Zahabat